Adam di sini. Cek cek. Pengetahuan kita, sehingga mahasiswa kan tidak mengutip tokoh, mereka tidak akan mengutip tokoh Montesquieu. Montesquieu dia politika. Sebelum itu ada Tritatu, Prabu Brahma Resi. Itu ada, dan itu pengetahuan yang tidak terwariskan. Cek ke arah balik itu yakin. Iya. Lalu kepala sekolah juga yang menitipkan pada saya, tolong perhatikan kesejahteraan guru, banyak guru honorer yang menjerit, bahkan dari pagi sampai dengan siang itu ngajar di sekolah, dari siang sampai dengan asar itu ngajar di sekolah agama, asar sampai maghrib kita ngaji asar. Nah di maghrib hadir pun di kamar kita dagang roti. Itu perjuangan guru kita. Dari sekian banyaknya kurikulum yang digonta-ganti dan banyaknya seminar tentang pendidikan yang berderet, guru berdiri di hadapan murid. Mereka menyaksikan setiap tatapan mata anak-anak bangsa yang menginginkan untuk berbakti pada bangsa, negara, dan agama. Tapi apa yang terjadi hari ini? Guru-guru banyak tidak terperhatikan. Mereka menjerit sehingga mereka fokusnya terbagi. Di sisi lain mereka harus memperhatikan anak istrinya. Di sisi lain mereka harus memperhatikan murid-muridnya yang berjumlah ratusan. Itu harus diperhatikan dengan tegas. Lalu persoalan ekologi, lingkungan kita ini perlu diperhatikan sekali. Sebab sama juga yang Mahajaman nyatu mah itu para petani lingkungan menjadi rusak. Dahan jenawan supaya. Nah sehingga Ibu Pertiwi, jangan mentang-mentang ibu adalah seorang perempuan, kalian bisa seenaknya bercocok tanam di negeri ini. Maka habisi mafia-mafia lingkungan, maka habisi mafia-mafia yang menggerus tanah-tanah kita semua. Setuju tidak sahabat-sahabat? Lalu memperkuat fungsi perguruan tinggi itu bisa disampaikan juga. Di sini ada legislatif, silakan sampaikan kepada yang berwenang. Universitas berfungsi untuk menguji ide, universitas berfungsi untuk memproduksi pengetahuan. Sebelum pengetahuan tersebut disebarluaskan ke masyarakat. Namun apa yang terjadi hari ini? Universitas menjelma menjadi pabrik yang memproduksi gelar, pabrik yang mempertuhankan selembar kertas ijazah, selembar kertas uang, sehingga kertas tidak lebih tinggi dari kita posisinya. Karena orang-orang berdiri untuk masuk usaha. Sehingga kita perlu memperhatikan itu. Lalu ini ada oknum kepolisian Pak, silakan cek di seluruh Polres Jawa Barat. Cek lobakah kamu duit SIM. Cek mafia SIM dan lain sebagainya. Cek pasti ada. Bapak apa lu? Lalu ODGJ, pria ODGJ. Kemarin saya 2 kali main ke tempat ODGJ. Di sana ada 260 ODGJ dan yang mengurusi di sana itu relawan ada 4 orang. Banyak yang perlu diperhatikan, kesehatan mereka, kesejahteraan yang mengurusi mereka, terus pengobatan yang berjalan itu kurang diperhatikan. Kalau malah yang ODGJ dari mata kurang diwakili sama ODGJ. Diwakili sama ODGJ 230 orang bayangkan diurus pengobatan gulung di tempat itu kurang diperhatikan. Mereka juga manusia, mereka sama seperti kita, mereka layak juga untuk dihormati, mereka layak juga untuk dimanusiakan. Karena ini banyak yang ditipu dari warga, jadi lumayan banyak. Karena kami di sini ada ini anggota partai semua, ada anggota partai juga. Silakan perbaiki kaderisasi yang ada di partai agar melahirkan kader-kader yang bukan hanya sekedar pintar ngomong, yang bukan hanya sekedar melahirkan kader-kader yang kemudian jago janji manis, tapi mereka kader-kader yang harus berpihak penuh kepada rakyat. Dan itu perlu kita perhatikan sama-sama.
Mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Terakhir, mohon maaf atas segala kekurangan. Tutur kata yang kiranya tidak benar, mohon maaf. Ilmu dan waktu diberikan, adil dan waktu untuk perjuangkan. Inilah kami, wahai Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Terima kasih ya, terima kasih semuanya, tepuk tangan. Kawan-kawan semua, kembali lagi ya saya menyampaikan ada beberapa hal yang tadi saya mencoba mencermati. Pertama, kita pilih menjadi dua. Satu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Isu-isu yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat sudah menandatangani maklumat yang ditandatangani oleh semua pimpinan fraksi, semua pimpinan DPRD, para ketua dan para wakil ketua, semua pimpinan komisi, dan sudah disampaikan pernyataan secara terbuka di media sosial, di media elektronik, dan sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Terus nanti tidak ada dibacakan oleh Pak Ketua DPRD, itu sudah disampaikan. Pokok-pokok yang disampaikan tadi itu sudah semuanya disampaikan. Apa yang dituntut oleh mahasiswa, DPRD Provinsi Jawa Barat sudah menandatangani untuk menyanggupi. Itu yang pertama. Yang kedua, isu mengenai pembangunan daerah provinsi. Saya dari tadi tahu pertama. Satu, Gunung Galunggung. Semenjak saya jadi gubernur, saya sudah memerintahkan kepala dinas SDM untuk menutup. Dan saya sudah minta waktu itu sebelum Pak Kapolda yang sekarang, Kapolda yang lama, untuk memeriksa apabila ada kerugian negara karena lingkungan tidak bayar pajak. Yang prinsip adalah tidak ada lagi penambangan di Gunung Galunggung. Itu otomatis. Dan Pak Kapolda berkomitmen kalau melanggar ditangkap. Kita tidak tahu siapa, tidak peduli siapapun yang miliki itu. Yang kedua, pembangunan di kabupaten kota. Selalu yang disorotkan itu satu, Sukabumi, jalannya jelek. Dua, Garut. Tiga, Tasik. Empat, Cirebon. Saya sudah membuat surat edaran kepada para bupati dan wali kota. Anggaran pembangunan jalan minimal 7,5% dari total APBD. 7,5%, kalau 4 triliun itu kali 7,5% harus berapa? Dan kemudian menghilangkan berbagai bantuan hibah yang tidak memiliki manfaat bagi pembangunan masyarakat. Kemudian ketiga, kalau Kabupaten Tasik nanya kenapa Tasik jalannya begitu wae? Anggaran terbesar Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun ke belakang, bahkan 10 tahun ke belakang di 2 kabupaten, Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, itu paling gede. Betul nggak? Tetapi jatuhnya ke yayasan-yayasan. Untuk itu saya menghentikan dana hibah dan akan digantikan menjadi dana pembangunan infrastruktur jalan. Jalan Cipatujah sudah kami ambil alih menjadi jalan provinsi, sehingga nanti tidak lagi dibangun oleh kabupaten. Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah kita berkomitmen untuk membangun keseimbangan anggaran. Di era mahasiswa berdemonstrasi, ojek online berdemonstrasi, masyarakat berdemonstrasi, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah merealokasikan anggaran 120 miliar itu dalam minggu ini, dan itu diperuntukkan untuk diantaranya untuk asuransi ketenagakerjaan ojek online, ojek pangkalan, petani, nelayan, buruh tani, dan seluruh pekerja informal termasuk pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Itu komitmen kami. Ini komitmen kami. Kemudian yang berikutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa di Jawa Barat yang jurusannya dibutuhkan oleh pasar kerja Jawa Barat sehingga tidak diambil alih oleh pasar kerja yang lain. Dan kita sudah punya kualifikasi alokasi anggaran beasiswa pendidikan, termasuk di dalamnya beasiswa untuk santri. Kita punya komitmen untuk itu, dan alokasi anggaran Provinsi Jawa Barat bisa dilihat secara terbuka oleh teman-teman semuanya. Jadi seluruh rangkaian apa yang disampaikan itu adalah concern kami, komitmen kami. Tadi kalau kenapa tidak masyarakat masuk ke area ruangan, kami menghargai forum mahasiswa. Kalau semua orang masuk, kita tidak tahu di antara mereka tujuannya apa, niatnya apa, malah forum yang harus jadi dialog jadi forum yang lain. Kalau bicara dekat dengan masyarakat, dicek seluruh orang yang di depan gedung sate itu tiap hari bertemu saya. Saya orang yang setiap hari terbuka,
bertemu dalam setiap waktu, pada waktu demonstrasi lagi rusuh-rusuhnya, saya datang menemui dan saya tidak takut mati oleh masyarakat saya sendiri. Jadi untuk itu saya juga punya pengalaman hidup seperti Anda. Kenapa saya tidak takut mati? Karena saya tidak punya istri. Jadi tidak ada yang saya takuti. Jadi itu yang disampaikan. Kemudian mengenai tuntutan teman-teman mahasiswa agar para aktivis yang di Polda dibebaskan. Saya setelah ini akan bersama Pak Kapolda ke Polda Jabar. Saya akan bertemu dengan mereka. Demonstran yang bukan kriminal, saya jamin untuk dibebaskan. Yang bukan kriminal. Tapi kalau demonstrannya bawa narkoba, beda ceritanya. Oke? Demonstrannya membawa senjata api, beda ceritanya. Tapi demonstran yang itu adalah murni gerakan mahasiswa dan bukan kriminal, saya jamin mereka hari ini juga dibebaskan. Ya, ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Masih disampaikan silakan. Izin Pak, kawan-kawan kami ditangkap di Polda Jabar terkait dengan penangkapan itu. Saya rasa penangkapan itu perlu ada bukti-bukti terlebih dahulu Pak sebelum kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian. Jika memang saya sebagai anak mahasiswa fakultas hukum, saya rasa penangkapan itu gak berlaku untuk masa aksi yang kemudian tidak ditemukan atau ada indikasi-indikasi yang mencurigakan atau mengarah kepada kriminal. Karena di dalam hukum itu ada asas jadi saya bahasa Belanda soalnya Pak. Jadi saya rasa buat teman-teman yang kemudian tidak ada indikasi-indikasi kriminalitas serta barang bukti atau fakta-fakta di lapangan yang mengarah kepada tindak pidana itu bisa dilepaskan Pak. Karena bagaimanapun mereka mempunyai hak konstitusionalitas sebagai warga negara Indonesia yang dijamin kebebasan berpendapat, ekspresi, berkumpul, berserikat di negara kesatuan Republik Indonesia ini Pak. Itu sih Pak buat kawan-kawan kami Pak ya. Terus saya juga ingin menyampaikan sih Pak, kebetulan saya dari Bogor, Pak, Universitas Juanda Bogor. Mungkin dari beberapa aspirasi teman-teman hari ini kebanyakan mungkin sudah disampaikan dari sisi nasional, mulai dari tindak tegas pelaku-pelaku yang melindas apapun nyawa, terus coba ada upaya kaderisasi, kualitas kaderisasi di partai politik coba diperbaiki, karena hari ini orang-orang yang menempati kursi senayan adalah orang-orang yang tidak punya kompetensi kawan-kawan. Maka daripada itu kami meminta kepada seluruh partai politik untuk memperbaiki sistem kaderisasinya, karena kita ingin orang-orang yang mewakili kita di DPR adalah orang-orang yang mempunyai kualitas, adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi, bukan sekedar dari kursi, bukan sekedar dari popularitas dan lain-lain. Maka daripada itu kami mendorong dan kami meminta kepada seluruh partai politik untuk kemudian memperbaiki sistem kaderisasinya, agar kemudian lahir dan tercipta kader-kader memiliki kualitas, kader-kader yang berorientasi pada kemaslahatan umat gitu. Kebijakan-kebijakan nasional mungkin barangkali sudah disampaikan sama teman-teman, termasuk reformasi Polri Pak. Karena hari ini mungkin Bapak bisa cek trust publik kepada kepolisian hari ini sudah mulai menurun Pak. Mulai dari tahun-tahun sebelumnya, puncaknya hari ini karena terjadinya dan maraknya represivitas dan brutalitas dari aparat. Tidak ada satupun aturan yang saya tahu dalam penindakan masa aksi itu dilakukan dengan cara-cara yang represivitas, brutalitas, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Harus terukur, profesional, dan serta mengedepankan pendekatan humanisme. Maka daripada itu kami meminta untuk bagaimana kemudian ada upaya reformasi Polri. Itu orang-orang yang kemudian tidak memahami hukum mungkin bisa belajar hukum lagi Pak. Karena kita juga ingin ada perekrutan yang lebih berkualitas untuk kepolisian, minimal S1 lah kira-kira Pak. Karena kebanyakan di polisi itu kan mereka yang berasal dari SMA, terus tiba-tiba di kepolisian
tapi di wilayah pemahaman keilmuan hukumnya itu kurang Pak, sehingga kemudian supremasi hukum di Indonesia itu tidak berjalan dengan baik, bahkan tidak maksimal Pak. Terus saya juga ingin menyampaikan unek-unek saya aspirasi saya terkait dengan kondisi di lokal Pak, di Bogor. Banyak kemudian terjadi beberapa perampasan hak hidup kita, mulai dari Parung Panjang, ke Rumpi itu mungkin barangkali Bapak kemarin ke sana kan. Kita juga nunggu Bapak tuh Pak, kita ingin menyampaikan aspirasi Bapak, cuma kita nggak ketemu kan. Dari Rumpi sampai dari Parung Panjang sampai Rumpi itu jalannya bergelombang Pak. Banyak kemudian dari kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang kemudian meninggal gara-gara infrastruktur jalannya berlubang itu Pak. Karena bagaimanapun nyawa itu nggak ada harganya Pak. Kami meminta dari Pemprov yang kemudian direport ke pemerintah kabupaten untuk bagaimana kemudian menindaklanjuti infrastruktur di Kabupaten Bogor Pak. Mulai dari perbaikan jalan, terus pembagian jam operasional truk-truk tambang itu Pak. Karena banyak kemudian dari masyarakat Kabupaten Bogor, terus di Rumpin dengan di Parung Panjang itu terkena ISPA Pak, penyakit pernapasan. Terus di Puncak kemarin Pak, saya nggak tahu ya. Saya pribadi mengapresiasi Bapak KDM untuk kemudian turun membersamai teman-teman Mas Aksi kemarin pas di Bandung. Tapi saya harap itu bukan pencitraan Pak. Itu berangkat dari hati nurani atas keresahan, ketidakadilan dan penindasan di negara Republik Indonesia Pak. Di Puncak itu Pak kemarin terkait banjir, kalau analisis kami, Bapak kan cuma menindaki terkait bangunan-bangunan di Hibis doang Pak ya. Sedangkan yang saya pahami di Sumarekon itu Pak, saya nggak tahu Pak ya, mungkin Bapak kenapa nggak mendak Sumarekon atau takut atau bangunan, saya nggak tahu Pak. Cuman yang saya tahu banyak kemudian dari kawan-kawan kami yang mengawal Sumarekon terkait izin legalitas, AMDA dan lain-lain itu mendapat tindakan-tindakan kriminalisasi. Banjir kemarin di Puncak itu salah satu faktornya adalah terkait dengan Sumarekon Bogor ini Pak, yang tadinya dia diperuntukkan untuk lahan konservasi sesuai dengan rencana tata ruang kota wilayah, yang kemudian dia masuk tahun 2020, sedangkan perda yang berlaku Sumarekon di daerah situ diperuntukkan buat skala perumahan skala permukiman, bukan perumahan skala perkotaan. Tapi hari ini Sumarekon itu udah skala perkotaan Pak, sehingga serapan air di tanah-tanah itu udah mulai mengurang Pak, sehingga dampaknya adalah puncak yang harusnya jadi daerah ruang terbuka hijau, serapan airnya itu banyak, tapi hari ini nggak begitu terserap Pak. Nah jadi seperti itu Pak, saya sampaikan. Dan juga izin kawan-kawan, karena ini forum kita bersama, tadi juga Pak Kade menyampaikan bahwa ini bahkan mau diperpanjang juga menjadi soal Pak ya, karena memang ini bagian dari agenda pemerintah provinsi itu belanja masalah dari tiap-tiap wilayah yang ada di daerah di Jawa Barat Pak ya. Maka daripada itu untuk kawan-kawan jangan sungkan, jangan takut, jangan merasa teman-teman nggak punya apa yang ingin disampaikan. Saya rasa teman-teman punya aspirasi, saya rasa teman-teman punya keuntungan lain-lain, sehingga harapannya bisa disampaikan ke Bapak Deddy Mulyadi, dan saya harap yang disampaikan itu benar-benar ditindaklanjuti Pak. Dan sedari tadi aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman itu nggak ada tanda tangan dari Bapak KDM. Mungkin saya minta tanda tangan kepada Bapak KDM, perwakilan DPRD dan polisian barangkali sebagai bentuk komitmen untuk mengawal aspirasi dari mahasiswa Pak. Kebetulan saya ada catatannya Pak. Izin. Sorry. Sama dengan yang ini sama. Sudah ditanda tangan? Sudah. Ini buat kita
sebagai bukti dari kawan-kawan di Oh Bogor. yang ini, yang Bogor. Iya. Ya udah saya tanda tangan. Tanda tangan Pak Ketua. Tanda tangan. Udah. Karena kami ingin Apalagi ketua DPRD di bawah ada di atas. jadi Bukan bukan dalam balik konteks baliknya. Toh, Eka. Baik, sangat baik. Oke, izin kawan-kawan yang saya tahu dalam konteks negara demokrasi, paradigma yang harus dibangun adalah pejabat-pejabat publik adalah pelayan kita, bukan pelayan kita, kawan-kawan. Semangat kawan-kawan! Maka daripada itu, untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, saya rasa perlu ada tuh pembangunan paradigma bahwa pejabat-pejabat publik hari ini yang di depan ataupun yang di nasional, mereka adalah pelayan kita, kawan-kawan. Karena sejauh ini doktrin yang kemudian ditanamkan kepada masyarakat seakan-akan kita adalah pelayan, kawan-kawan. Sedangkan demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Semangat, kawan-kawan! Biar tahu ketua DPRD dan pimpinan partai-partai menandatangani apa, bacain dulu. Oke, siapa? Mungkin ini tuntutan sama dengan teman-teman terkait kesahkan RUU perampasan aset. Cuman saya rasa untuk mengesahkan RUU perampasan aset itu agak sulit, kawan-kawan, di tengah dinamika di DPR. Maka kemudian saya mendesak untuk oke, ya ini Pak, saya menjelaskan sedikit terkait perampasan aset. Nah, ya makanya saya mendesak Presiden pun mengeluarkan perpu, kawan-kawan, karena kalau berharap RUU perampasan aset ke DPR itu kelamaan, kawan-kawan. Maka kita menuntut untuk dan mendesak mengeluarkan perpu perampasan aset. Yang kedua adalah pecat anggota DPR yang menghina dan melukai hati nurani rakyat. Yang ketiga, bebaskan kawan-kawan kami yang ditangkap dan ditahan selama aksi dari tanggal 20 Agustus sampai sekarang. Batalkan kenaikan pajak yang membebani masyarakat. Reformasi Polri agar lebih profesional, humanis dan berpihak pada rakyat. Adili seadil-adilnya pelaku penindasan Afan Kurniawan. Naikkan gaji guru sebagai pahlawan bangsa. Tolak RKUHP. Hentikan TNI dalam pengamanan aksi dan kembalikan TNI ke Barang. Harus ada sistem meritokrasi di legislatif seperti minimum S2 dan kesesuaian latar belakang dengan komisi. Lalu mengecam keras tindakan represivitas dan brutalitas aparat, kawan-kawan. Mungkin itu, kawan-kawan, untuk memperpanjang perjuangan kita dari mungkin, kawan-kawan, saya ingin merawat semangat kita dan memperpanjang perjuangan kita melawan ketidakadilan, melawan penindasan di negara Republik Indonesia, kawan-kawan. Mungkin bisa ajukan tangannya, kawan-kawan, atau mungkin bisa berdiri, kawan-kawan. Kita sebagai mahasiswa mungkin punya sumpah mahasiswa, kan? Mungkin kita bisa bareng-bareng untuk melanjutkan sumpah mahasiswa, kawan-kawan. Mungkin bisa berdiri, kawan-kawan, sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan di negara kesatuan Republik Indonesia, kawan-kawan. Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air yang satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa yang satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa yang satu, bahwa tanpa kebohongan. Jika ada satu sebuah pembela kebenaran, maka aku satu di antaranya. Jika ada pemuda membela kebenaran, maka aku satu di antaranya.
kebenaran. Satu pemuda membela kebenaran. Satu pemuda membela. Maka pastikan dan yakinkan. Maka pastikan dan yakinkan. Akulah orangnya. Akulah orangnya. Baik, terima kasih kawan-kawan. Saya harap semangat perlawanan terhadap penindasan ketidakadilan itu dirawat kawan-kawan. Kami tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Di mohon maaf. Undang-undang Sabah Negara Republik satu keluarga yang meresahkan negara. Pemobrokan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak oligarki yang memanfaatkan keringat rakyat. Dan oleh sebab itu karena penjajahan di atas Nusantara diakibatkan pejabat yang berdosa karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan mahasiswa Indonesia telah sampailah pada saat mereka menyuarakan kebenarannya terhadap buruh, terhadap petani, terhadap masyarakat dan pendidikan Indonesia yang anjurut menindas, rampas dan biadab atas berkat yang datang dari Raja Jawa dan didorong oleh keinginan kekuasaannya supaya berkehidupan berkebangsaan dan berkeluargaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini ketidakmerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu korupsi yang berskala, yang dilindungi oleh sistem yang termanipulasi data dan seluruh kebobrokan yang dan memaki caci rakyatnya dan memajukan kesejahteraan keluarganya, dan ikut melaksanakan ketertiban melegalkan perusahaan tanpa izin berkeluyuran dengan berdasarkan membawa efek tidak baik terhadap lingkungannya, berdasarkan suap menyuap yang pasti patuh terhadap ketidakadilan. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan keluarga itu dalam suatu doa, semoga akal sehat kembali pada dirimu, yang pada dirimu lagi, yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pada keuangan yang Maha Esa, kemanusiaan yang haus akan rupiah, persatuan Indonesia dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan tidak terwakilan lagi, serta dengan mewujudkan suatu kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup berkuasa! Hidup masyarakat Indonesia! Hidup buruh! Hidup petani! Hidup masyarakat Indonesia! Untuk rekan-rekan kondusif kita ini mahasiswa, beri contoh yang baik karena memang selakunya kita adalah orang-orang yang baik. Ingat rekan-rekan.
Dari total 120 banyak kita dan hanya kita 60 banyak sekali yang mengalami kebanyakan dan belum berbicara tentang pendidikan juga Bapak hanya banyak air Bapak banyak sekali air yang mengalami kekeringan air khususnya meninggalkan juga Bapak kita juga bahwa air di sungai ini juga Bapak dan dengan untuk air tersebut dipegang oleh PN Bapak bukan dipegang oleh PDAM seharusnya itu dipegang oleh PDAM Bapak itu juga saya juga sekali lagi menyatakan bahwa kami sangat-sangat menolak dan sangat mengencam keras terhadap represivitas para polisi dan TNI karena saya korban itulah polisi dan mungkin ketika saya tidak diselamatkan oleh teman saya mungkin saya tidak akan karena saya juga sulit karena apa itu masuk dalam tangan secara jelas saya mengutuk terhadap represivitas dan aparat itu dekat keluar. Kerja DPRD tapi gubernur turun tangan langsung membantu suara-suara saya kerja sebelumnya sekarang jadi kemarin karena tetapi nanti pengalihan infrastruktur, tapi alokasi untuk perbaikan infrastruktur tidak boleh juga mengganggu anggaran untuk pelayanan publik. Itu nggak boleh. Nanti jangan sampai ada akal-akalan untuk infrastruktur kan kemudian motong anggaran belanja kesehatan, belanja pendidikan, itu nggak boleh. Nah, sudah kita tangani, nanti kalau kabupaten kotanya nggak sanggup kita perbaiki oleh pemerintah kota. Anggaran Setelah dengan kita kan lumayan tuh 4 jam dengerin anak-anak dan mereka cukup kritis dan banyak juga yang dari daerah mulai menyuarakan apa yang menjadi kepentingan daerahnya. Bogor cerita tentang problem Bogor, Tasik. sangat banyak, tidak mungkin hanya bisa selesai oleh pemerintah, oleh DPRD. Maka perlu kolaborasi. Ya, kalau kita kenal sebagai ada 5 pilar, pemerintah, ada rakyat, ada akademisi, ada media, ada dunia usaha, maka ada pilar ke-6. Siapa itu? Mahasiswa. Buat PKKMB Universitas Juanda, Untuk PKKMB Universitas Juanda Bogor, Kabupaten Bogor. ya. Selamat dan sukses menjalani kegiatan, dan sekali lagi kita berharap mahasiswa bisa bergerak bersama untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Makasih.